Seorang gadis remaja melakukan pemanggilan arwah menggunakan papan Ouija dengan teman-temannya. Gadis ini tidak menyangka loh akan mengalami malapetaka karena hal ini. Seperti apa malapetaka yang dialami? Langsung aja kita ke cerita selengkapnya yuk. Halo Velas, dengan gue Vel. Kali ini gue mau ngebahas kejadian supranatural yang sangat mematikan dari negara Spanyol. Asli ini sih kisahnya serem banget. Estefania Gutierrez Lazaro. Dia tinggal di pinggiran selatan Vallecas di luar Madrid, Spanyol. Pada tahun 1990, Estefania berusia 15 tahun tuh. Ketika dia menunjukkan minatnya pada dunia okultisme atau hal-hal yang berhubungan dengan supranatural atau alam gaib. Saat itu orang tuanya tidak begitu peduli dengan minat baru Estefania. Mereka menganggap itu hanya fase yang dialami putri mereka, sama seperti anak-anak gadis lain yang beranjak dewasa dan menemukan cara untuk memberontak. Kalau saja mereka bisa menerka atau melihat kejadian selanjutnya, mereka pasti akan mencoba menghentikan minat baru ini sejak awal. Suatu hari Estefania membeli papan Ouija, atau itu loh papan pemanggil arwah kayak yang di film-film, dengan maksud untuk berkomunikasi dengan roh-roh orang mati atau arwah gitu ya. Dia ini membawa papan itu ke sekolah untuk melakukan ritual pemanggilan arwah dengan teman-temannya, dengan gengnya. Saat itu salah satu temannya ini baru aja kehilangan mantan pacarnya dalam kecelakaan sepeda motor yang sangat tragis. Temannya ingin mencoba berbicara dengan arwah mantan pacarnya ini. Jadi Estefania dan beberapa teman sekelasnya menggunakan papan Ouija tuh untuk melakukan pemanggilan arwah mantan pacar temennya ini. Tapi baru aja mereka mulai ritual pemanggilan arwah, salah satu biarawati di sekolah datang dong dan memergoki aksi mereka. Si biarawati ini dianggap mengganggu ritual mereka. Dia pun menghukum gadis-gadis itu dan memecahkan papan Ouija menjadi beberapa bagian. Menurut teman-teman Estefania, ketika sang biarawati menghancurkan papan Ouija, papan itu mengeluarkan asap putih yang aneh dan tanpa sengaja asap itu terhirup oleh Estefania. Nah ini nih awal mulanya nih. Menurut beberapa para ahli paranormal yang menganalisa kejadian ini, mengatakan bahwa asap itu adalah roh jahat dan iblis yang kemudian mulai merasuki Estefania. Nah, roh-roh jahat ini mulai meneror Estefania dan keluarganya. Jadi tidak lama setelah kejadian ritual papan Ouija di sekolah, Estefania sakit parah. Dia mengalami kejang ekstrim yang membuat dia menggonggong dan berteriak macam orang kesurupan kayaknya ini ya. Gadis remaja itu juga mengalami halusinasi yang sangat jelas. Dia memberitahu orang tuanya bahwa dia melihat sosok bayangan bersembunyi di seluruh rumah mereka. Dia berkata bahwa sosok itu adalah makhluk jahat yang akan menyiksanya siang dan malam, terutama di malam hari. Singkat cerita, orang tua Estefania melakukan yang terbaik untuk menolong Estefania. Mereka membawa Estefania ke sejumlah psikolog dan dokter medis. Tetapi meskipun banyak pemeriksaan dan tes, para profesional tidak dapat menemukan sesuatu yang salah secara fisik atau mental pada Estefania. Mereka tahu nih, Estefania sakit parah, tetapi mereka sendiri tidak tahu penyebab sakitnya. Sekitar 6 bulan kemudian, pada bulan Agustus 1961, Estefania Gutierrez Lazaro dirawat di sebuah rumah sakit di Madrid, di mana dia meninggal dalam keadaan yang tidak jelas karena dari hasil laporan otopsi tidak ditemukan penyebab kematian yang benar-benar jelas apa gitu penyebabnya. Orang tua Estefania tidak tahu apa yang menyebabkan putri mereka meninggal sebelum waktunya, tetapi mereka merasa nih bahwa roh jahatlah penyebabnya.
Sayangnya, walaupun Estefania sudah meninggal, keluarga Gutierrez masih belum lepas dari kejadian roh jahat yang merasuki dan menghantui putri mereka hingga ke kuburnya. Pada malam hari mereka mendengar suara seperti Estefania berteriak ketakutan dari kamarnya. Tetapi ketika salah satu anggota keluarga membuka pintu, mereka tidak menemukan apapun dan jeritan itu tiba-tiba berhenti. Serem. Sebagian besar kejadian supranatural ini rata-rata terjadi di tengah malam. Boneka-boneka saudara perempuannya Estefania melompat dong dari rak mereka sendiri. Lalu pintu dan laci lemari membuka dan menutup sendiri. Anggota keluarga lainnya mulai melihat sosok-sosok bayangan mengintai di seluruh rumah. Mirip dengan apa yang digambarkan Estefania saat dia masih hidup. Sosok-sosok bayangan ini akan berbisik kepada anggota keluarga Gutierrez atau meneriaki mereka. Suatu malam, ibunya Estefania diserang oleh salah satu dari sosok-sosok bayangan ini. Sosok ini mencengkram kaki dan tangannya di tengah malam dengan tangan yang tak terlihat, sementara suaminya tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikan serangan supranatural ini. Waduh, serem bayanginnya. Nyonya Gutierrez sangat ketakutan loh dengan kejadian ini, sehingga dia melaporkan serangan-serangan ini ke polisi. Dia berkata, "Saya merasa ada yang menindih saya, tetapi tidak ada seorang pun di sekitar saya. Saya berkata kepada suami saya, ada seseorang di sini. Kemudian saya merasakan sepasang tangan meraih kaki saya dan kemudian meraih tangan saya yang tertutup oleh selimut." Teror roh jahat ini berlanjut di dalam rumah keluarga Gutierrez selama lebih dari setahun setelah kematian Estefania. Kejadian paling mengganggu yang dialami keluarga ini adalah ketika foto Estefania terlempar dari rak dengan sendirinya. Ketika salah satu anggota keluarga berusaha mengembalikan foto itu entah bagaimana terbakar sendiri. Seluruh anggota keluarga menjadi sangat-sangat ketakutan. Akhirnya karena mereka merasa semuanya menjadi terlalu berat untuk mereka tangani sendiri, keluarga ini pun memutuskan untuk kembali meminta bantuan polisi. Kepala Inspektur Polisi Nasional Spanyol Jose Pedro Negre bersama dengan 3 petugas menyelidiki kasus tersebut. Mereka menyaksikan sendiri peristiwa mengerikan itu. Di apartemen keluarga Gutierrez, polisi menyelidiki dan melaporkan beberapa insiden aneh. Polisi menemukan ruangan berantakan, seolah-olah ada penjahat yang mengamuk di dalamnya. Sebagian besar kehancuran memang ternyata berada di kamar lama Estefania nih. Mereka juga menemukan bahwa kamar Estefania adalah kamar paling berhantu di rumah. Mereka melihat bahwa ada kekuatan tak terlihat mendorong siapa saja yang coba memasuki kamar mendiang Estefania. Foto, poster-poster, dan wallpaper dicakar seolah-olah ada binatang atau monster. Para petugas polisi juga mengklaim bahwa mereka menyaksikan salib yang tergantung di ruangan itu bergerak sendiri. Mereka menyaksikan dengan ngeri saat salib ditekuk dan dipatahkan di depan mereka seperti adegan di dalam film The Exorcist. Di dinding tempat salib digantung ada noda merah coklat besar seperti darah. Petugas polisi lalu melaporkan bahwa noda itu seperti mengikuti gerak mereka ke seluruh apartemen. Noda itu menyebar ke furnitur dan lantai. Pintu lemari yang tadinya tertutup tiba-tiba terbuka dengan sendirinya di depan polisi itu. Di titik lain, mereka mendengar suara benturan keras dari teras yang mereka temukan benar-benar kosong. Semua kejadian aneh ini dicatat oleh petugas polisi dan dimasukkan ke dalam laporan mereka. Kejadian ini pun secara resmi diverifikasi. Jadi memang benar-benar ada ya dan disaksikan oleh para petugas polisi. Dalam laporan mereka, polisi menggambarkan apa yang terjadi di rumah Gutierrez sebagai situasi misteri dan langka. Tidak lama setelah penyelidikan polisi, keluarga Gutierrez pindah dari rumah mereka di Vallecas untuk melarikan diri dari roh jahat yang menyiksa mereka. Pada akhirnya, keluarga Gutierrez tidak mengalami insiden supranatural lebih lanjut di rumah baru mereka. Dan tidak ada laporan tentang arwah atau roh jahat yang terus menghantui di rumah mereka sebelumnya. Kisah ini pun menjadi salah satu legenda urban paling terkenal di Madrid, Spanyol. Kematian misterius Estefania Gutierrez Lazaro adalah kehilangan tragis bagi seluruh keluarga yang menginspirasi film horor yang mencekam yang berjudul Veronica. Kayaknya film ini tayang di Netflix deh tahun 2017. Udah ada yang nonton belum kalian?
Memang ya, jangan deh kita coba-coba tuh ritual manggil-manggil arwah kalau kita belum siap atau bahkan nggak berani nanggung akibatnya. Nanti kalau kita diteror kayak Estefania dan keluarganya, serem tuh, mamam deh tuh ya. Oke, sekian video kali ini. Makasih buat kalian yang udah mampir di sini, yang punya pengalaman kayak si Estefania. Boleh dong sharing-sharing di kolom komen ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya Velas. Bye-bye.